Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Aisyah, Prodi Biologi Fakultas Saintek UIN Sunan Kalijaga. Kebetulan saya di sini diminta oleh Mbak Asti untuk mengisi acara ngaji ekologi yang perdana. Untuk kali ini mengusung tema tentang pengantar ekologi. Nah, karena ekologi itu luas sekali, mungkin tidak cukup satu kali kajian ekologi ini akan membahas tentang konsep ekologi. Melihat dari audiens yang berasal dari berbagai bidang, mungkin untuk diskusinya, untuk lebih menyenangkan, lebih hidup, kita akan saling mengisi dan melengkapi. Kita lanjutkan untuk masuk ke materi ekologi. Ekologi, menurut definisi para ahli biologi, itu adalah ilmu yang mempelajari interaksi antara organisme dengan lingkungannya. Tetapi ada juga yang mendefinisikan, yaitu interaksi antara organisme dengan habitatnya. Sebenarnya konsep ini sama saja karena yang namanya habitat di dalam ilmu biologi itu adalah lingkungan di mana organisme itu tinggal. Nah, disinilah sebenarnya bahwa yang namanya organisme itu melakukan interaksi dengan lingkungannya, di mana lingkungan itu mengandung komponen-komponen yang sangat kompleks. Ada komponen biotiknya, ada komponen abiotiknya. Karena lingkungan itu mengandung komponen yang lengkap antara faktor biotik dan abiotik, maka komponen-komponen itu akan saling berinteraksi. Kita bisa lihat misalnya di sini bagaimana faktor abiotik berinteraksi dengan faktor biotik. Faktor abiotik juga melakukan interaksi dengan faktor biotik. Faktor abiotik juga berinteraksi dengan faktor abiotik. Mengingat bahwa faktor lingkungan itu terdiri atas komponen faktor biotik dan abiotik yang parameternya banyak sekali, maka akan membentuk suatu habitat yang mungkin bagi spesies yang sama memiliki kriteria habitat-habitat yang berbeda. Ada habitat yang menyenangkan, ada habitat yang mungkin kurang menyenangkan, atau bahkan ada juga habitat yang menyengsarakan. Nah, disinilah bagaimana peran manusia untuk menjaga bahwa habitat-habitat yang dihuni oleh organisme yang ada di alam itu bisa menjadi habitat yang menyenangkan. Masalahnya, biasanya karena manusia itu merasa sebagai organisme yang memiliki kekuatan, kepintaran yang lebih dari yang lain, dia biasanya akan mengubah habitat-habitat itu sesuai dengan habitat yang diinginkan manusia. Mungkin bagi manusia itu habitat itu akan menyenangkan untuk organisme yang dia sasar, tetapi sebenarnya bisa jadi itu akan menjadi habitat yang justru menjadi habitat yang tidak menyenangkan oleh organisme. Nah, ini kalau mau didetilkan bagaimana hubungan antara faktor biotik dengan faktor biotik, abiotik dengan abiotik, itu mungkin akan panjang sekali. Karena mungkin contohnya yang sederhana, misalnya kehadiran suatu hama di suatu kawasan bisa menyebabkan organisme lain menjadi tersingkir, atau misalnya faktor abiotik yang kurang menyenangkan karena tidak memenuhi kriteria konsentrasi atau tidak memenuhi kriteria yang dibutuhkan dalam suasana yang pas bagi
organisme itu juga bisa menjadi faktor yang membatasi kehadiran atau mungkin kehidupan organisme itu sendiri. Dilanjutkan dengan slide yang berikutnya. Ini adalah gambaran tentang lingkup ekologi dilihat dari sisi organismenya. Di dalam ekologi kita mengenal ada unit-unit individu, unit populasi, unit komunitas, ekosistem, dan biosfer. Yang menarik karena ini seakan-akan membentuk seperti hierarki, orang untuk memudahkannya bilang bahwa yang namanya populasi itu adalah kumpulan individu, komunitas itu adalah kumpulan populasi, ekosistem itu adalah kumpulan komunitas, biosfer itu adalah kumpulan dari ekosistem. Mungkin itu juga tidak salah-salah betul gitu, tapi kalau kita hanya mendefinisikan bahwa komunitas itu adalah kumpulan populasi, maka di sini akan dipertanyakan apakah populasi-populasi yang berasal dari kumpulan spesies-spesies yang sama asal kita kumpulkan itu akan membentuk komunitas atau enggak. Jadi yang namanya komunitas itu yang harus digarisbawahi bahwa komunitas itu adalah kumpulan dari berbagai macam populasi yang saling berinteraksi, yang berada pada tempat yang sama dan waktu yang sama. Jadi misalnya kita mendapatkan populasi yang beraneka macam, tetapi mereka tidak saling berinteraksi, tidak ada interaksi secara alaminya, maka dia tidak disebut dengan komunitas. Oh iya, saya sampaikan dulu bahwa yang namanya individu itu adalah organisme tunggal. Jadi organisme tunggal dari berbagai macam spesies itu disebut dengan istilah individu. Kemudian populasi itu kumpulan dari individu-individu yang berasal dari spesies yang sama. Sedangkan komunitas itu adalah kumpulan dari berbagai macam populasi yang saling berinteraksi. Lalu dilanjutkan dengan ekosistem, itu adalah satu kesatuan berbagai komunitas yang saling berinteraksi, dan interaksinya itu tidak hanya interaksi terhadap antar organisme saja, tetapi ini akan lebih kompleks lagi karena akan berinteraksi juga dengan faktor abiotiknya. Di dalam ekosistem itu terjadi sistem yang bisa menopang bahwa sistem itu akan berjalan terus-menerus. Karena di dalam ekosistem ada yang namanya aliran energi dan daur materi. Selama aliran energi dan daur materi berjalan secara seimbang, maka ekosistem ini akan stabil. Mungkin kita masih ingat dengan istilah ekosistemnya rusak atau ekosistemnya tidak baik. Kenapa ekosistemnya tidak baik? Kadang kita bisa melihat dari faktor abiotiknya yang tidak memenuhi syarat, ataukah ada faktor dari biotiknya yang menyebabkan ekosistem ini aliran energi dan daur materinya jadi terhambat. Misalnya karena ada populasi yang mendominasi, jumlahnya banyak sekali, sehingga energinya mungkin akan terserap di situ semua, atau energinya nanti tidak akan sampai di tingkatan populasi yang ada di atasnya lagi. Kemudian untuk yang selanjutnya itu adalah biosfer. Biosfer itu adalah lapisan bumi yang dihuni oleh organisme. Jadi yang namanya biosfer itu tidak selalu harus ada di atas permukaan bumi. Karena yang namanya organisme itu kita juga bisa menemukan di bagian bawah permukaan bumi. Kita bisa menemukan serangga mungkin, kita bisa menemukan mikroorganisme, mungkin kita bisa menemukan cacing, mungkin kita bisa menemukan bakteri, kita bisa menemukan jamur dan sebagainya.
Ini adalah gambar yang menunjukkan bagaimana organisme di dalam konsep ekologi itu sebenarnya semakin ke atas itu interaksinya menjadi sangat kompleks sekali. Misalnya ini individu. Individu itu juga melakukan interaksi. Interaksi dengan apa? Interaksi dengan habitatnya. Untuk populasi mungkin akan lebih kompleks lagi karena interaksi dengan individu yang berasal dari spesies yang sama itu juga tidak mudah. Contohnya saja misalnya kita manusia. Kalau kita hidup di dalam komunitas kampung misalnya, kita ketemu dengan orang-orang yang memiliki karakter yang bermacam-macam, kadang kita butuh adaptasi yang luar biasa. Bagaimana ketemu dengan misalnya lawan jenis yang menarik kita, atau kita menemukan dengan orang yang mungkin jenis kelaminnya sama, misalnya laki-laki dengan laki-laki, interaksinya juga akan berbeda, laki-laki dengan perempuan juga akan berbeda. Nah, ini di level komunitas karena berasal dari berbagai macam populasi, interaksinya akan lebih kompleks lagi. Karena selain ada interaksi sesama spesies, mereka juga akan melakukan interaksi dengan spesies lain yang berbeda. Ini di dalam ekosistem akan lebih kompleks lagi, bioma juga akan lebih kompleks lagi, biosfer apalagi akan lebih kompleks lagi.